Kekuatan dan ketangguhan Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah teruji dan terpuji. Peralatan canggih dan terkini berpadu dengan disiplin dan semangat yang dimiliki aparat TNI adalah dasar untuk menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang merupakan tugas TNI untuk mengerahkan dan penggunaan kekuatan guna melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Sedangkan operasi militer selain perang atau OMSP bertujuan untuk membantu sejumlah peran pokok TNI, di mana operasi militer selain perang dilakukan atas dasar perintah dari otoriter sipil atau atas konteks perbantuan yang diminta oleh lembaga-lembaga di luar TNI. Dalam konteks tertentu, operasi militer selain perang atau OMSP memungkinkan TNI melakukan tugas untuk menjaga perdamaian. TNI dapat dikirim ke berbagai belahan dunia yang sedang mengalami konflik dan bertugas untuk pencegahan perang atau penyelesaian konflik. Tugas ini mengutamakan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa penggunaan atau ancaman kekerasan. Jadi sebenarnya di dalam konteks tertentu, misalnya ya, ada pertikaian, ada konflik antar kelompok. Dan misalnya terjadi ya di dalam beberapa kasus, ada kasus Kongo misalnya, kemudian ada beberapa kasus di negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Operasi militer selain perang itu juga bisa meredakan konflik bersenjata maupun perang saudara, maupun satu perang yang terjadi di satu wilayah akibat perbedaan perselisihan ideologi dan sebagainya. Di dalam negeri, pada saat kondisi nasional secara umum kondusif dan tenang, TNI dapat membantu masyarakat dalam berbagai keadaan darurat bila terjadi bencana alam, kasus pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam operasi militer selain perang, TNI juga bertugas membantu pemerintah daerah melalui program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI. Dalam pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya kemarin pemerintahan Pak Jokowi menggunakan TNI untuk membangun jalan itu dan berhasil. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana memobilisasi alat-alat berat ke daerah-daerah yang sulit, ke daerah-daerah yang sangat terpencil, kemudian belum tentu aman. Sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang kemarin kenapa digunakan TNI untuk melakukan pembangunan. Kalau diserahkan ke swasta belum tentu selesai. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu itu kadang-kadang memang efektif digunakan TNI. Sejarah mencatat TNI selalu hadir dan berjuang bersama rakyat, termasuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengisinya dengan beragam kegiatan operasi bakti TNI. Karya Bakti TNI atau Dharma Bakti TNI untuk kepentingan rakyat dan negara. Hingga di tahun 1980 lahirlah program Manunggal Membangun Desa yang digelar di seluruh Indonesia dengan sasaran desa tertinggal. Program yang dikenal dengan sebutan ABRI Masuk Desa kemudian berubah nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sesuai dengan reorganisasi di tubuh TNI. TMMD itu kita mulai di tahun 80-an, di mana pada saat itu Presiden melihat bahwa kita perlu membangun laju pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat untuk mengejar ketinggalan kita yang sudah cukup lama,
Sehingga pada saat itu Panglima Pangap Menhankam waktu itu Pak Jenderal M. Yusuf merancang dan menginstruksikan untuk waktu itu namanya AMD, ABRI Masuk Desa, dan sekarang berubah menjadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Keberadaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tidak hanya tentang pembangunan fisik seperti jalan, bangunan, dan jembatan. Keberadaan aparat TNI khususnya Angkatan Darat di sebuah wilayah juga menjadi momen untuk pembangunan ekonomi, memupuk semangat kebangsaan, serta membangkitkan semangat gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Memang sasaran TMMD ini bukan sasaran fisik yang diutamakan. Sasaran fisik itu sebagai sarana saja, sarana komunikasi kita dengan masyarakat, sarana sebagai untuk membuka jalur-jalur ekonomi itu. Lebih dari itu adalah bagaimana kita membangun masyarakat itu agar tetap dalam koridor nasional, membangun rasa nasionalisme, kemudian membangun semangat gotong royong, kemudian membangun semangat kebersamaan sebagai ciri bangsa kita. Program ini adalah program dalam upaya merekatkan dan meningkatkan program TNI sebagai kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah itu harapan kita seperti itu, sehingga memang kenapa TNI care terhadap TMMD, karena memang ini salah satu wadah untuk mendekatkan TNI dengan rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Ya, jadi kemanunggalan TNI adalah mutlak, tidak bisa dipisahkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan salah satu wujud operasi bakti TNI Matra Darat yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan kementerian atau non-kementerian, pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat. TMMD ini dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pembangunan nasional. TMMD ya harapan kita dengan TMMD yang sudah dikerjakan ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, ya kemudian kehidupan masyarakat juga bisa lebih baik lagi. Seirama dengan tekad pemerintah untuk mengembangkan pembangunan nasional dari daerah pedesaan, maka program TMMD pun berjalan selaras dengan indikator pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kokohnya kerjasama masyarakat dan aparat TNI tergambar dalam program TMMD ke-97 yang dilaksanakan selama 30 hari di berbagai daerah di Indonesia. Selain untuk membenahi sejumlah infrastruktur, kegiatan TMMD juga menyasar pengembangan ekonomi masyarakat tanpa melupakan tugas utama TNI, menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.